Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja kini menjadi perhatian serius. Laporan terbaru dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pengguna maupun kurir. Tak hanya berdampak pada kesehatan dan masa depan anak, keterlibatan dalam jaringan narkoba juga menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Lalu, bagaimana negara melindungi anak-anak dalam kasus ini? Apakah mereka diperlakukan sebagai pelaku, korban, atau keduanya? Kami berbincang dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan ahli hukum untuk menggali lebih dalam bagaimana sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia merespon fenomena ini. Berikut laporannya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi bersama saya Abdul Syakur Al-Majid. Kali ini ada momen yang berbahagia. Kita lagi bertemu dengan Ibu Rosalia Esther selaku Ketua Komnas PA Kota Surakarta. Halo Ibu. Ya, selamat sore. Sehat Ibu? Sehat, Ji. Alhamdulillah. Oke, di sini kita ingin mewawancarai Ibu Rosalia mengenai Komnas PA sendiri di Kota Surakarta. Oke, langsung saja untuk pertanyaannya. Yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan anak-anak itu terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkotika sendiri, Bu? Jadi itu ada dua faktor ya. Jadi faktor internal itu dari lingkungan yang tidak sehat dan dari sebuah keluarga yang broken. Lalu kalau faktor internal itu dari rasa ingin tahu anak itu yang begitu besar untuk mencoba, gitu. Jadi untuk itu peredarannya juga itu karena kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, jadi misal tingginya angka pengangguran atau tingginya angka kemiskinan itu bisa menjadi pemicu penyebab utama. Baik, ternyata selain dari faktor eksternal, di situ ada teman-teman yang memakai, tapi dari situ juga mendorong anak-anak ini untuk aku tak memakai narkoba lah, dan itu timbul dari internal. Makanya faktor-faktor ini yang menyebabkan anak itu terlibat atau menjadi penyalahguna atau terlibat dalam peredaran narkoba. Seperti itu ya, Bu? Iya. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh Komnas PA Kota Surakarta dalam mencegah atau memperbaiki anak-anak ini yang sudah terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba sendiri, Bu? Jadi Komnas PA itu fokus kepada pendekatan rehabilitasi dan perlindungan anak. Jadi anak-anak yang sudah terkena narkoba ini diprioritaskan untuk rehabilitasi dan bukan langsung untuk di penjara di LPA yang itu lembaga pembinaan khusus anak. Jadi Komnas PA sendiri bersinergi dengan lembaga terkait seperti Kemenkumham, BNN, dan aparat penegak hukum untuk memberikan penanganan dan pendampingan rehabilitasi dan reintegrasi anak secara optimal. Jadi kita seperti yang tahun kemarin itu memberikan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah atau ke TKP di kelurahan yang terjadi kasus tersebut untuk pencegahan lebih lanjut gitu. Mungkin langkah-langkah yang dari bentuk pencegahan itu dari Komnas PA sudah melakukan sosialisasi gitu ya, ke kelurahan, ke anak-anak, panti, ke sekolah. Itu langkah-langkah dalam mencegah. Untuk adapun langkah-langkah ketika seorang anak ini terlibat dalam narkoba, yaitu Komnas PA sendiri bertanggung jawab dalam rehabilitasi ya, Bu. Rehabilitasi dengan menggait beberapa instansi atau lembaga negara seperti Kemenkumham dan lain-lain. Sebelum anak ini dimasukkan ke dalam penjara LPA, karena tahu sendiri anak itu mentalnya masih up and down, naik turun. Makanya dari Komnas PA ini tugasnya atau fungsi utamanya itu merehabilitasi anak-anak yang terjerat dalam kasus narkoba seperti itu. Ya, ini informasi yang menarik, ternyata ada penjara namanya penjara LPA. LPA ya, jadi khusus untuk anak. Khusus untuk anak. Jadi untuk laporan yang tahun kemarin 2024 itu banyak perundungan di kalangan sekolah. Jadi
kasus bullying. Iya. Ya itu. Jadi dari Komnas Perlindungan Anak sendiri kemarin di Hari Anak Nasional tahun 2024 itu memperingati, sekalian kita kan sebagai orang tua wajib memberikan rasa penghormatan kepada anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan di acara itu kita adakan lomba karya tulis anti perundungan atau stop bullying. Jadi setiap anak itu satu kelompok 5 anak, jadi mereka kan berdiskusi bersama, berpikir, menulis. Jadi untuk melakukan perundungan kan mereka berpikir lagi karena ada hukuman untuk anak-anak juga. Dan itu diikuti oleh 255 anak SMP sekolah se-Surakarta. Mungkin pertanyaan selanjutnya, sejauh mana perlindungan hukum kepada anak yang diterapkan dalam kasus-kasus ini atau kasus yang sudah Ibu tangani seperti itu? Jadi sesuai UU SPPA Sistem Peradilan Pidana Anak ya, bahwa di sini ditegaskan anak di bawah umur bisa terjerat hukum. Jadi kita sebagai para orang tua dan wali itu berkewajiban memberikan edukasi kepada anak-anak kita dan memberikan yang terpenting perhatian khusus pada anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua wajib menjadi tempat curhatan bagi anak-anak kita. Terus untuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 Ayat 1 di situ ditegaskan bahwa orang tua atau wali pecandu narkotika ini yang belum cukup usia wajib melapor ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan secara lanjut gitu. Baik, ternyata ada UU SPPA, dan ketika anak itu terjerat narkoba sebenarnya ini bisa dipidanakan, tapi bentuk perlindungan hukum dari Komnas PA sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 55 Ayat 1 bahwasannya ketika ada anak yang atau ada orang tua yang ada anaknya yang terindikasi atau memang sudah terjun dalam narkoba, supaya lapor ke Komnas PA agar diberikan perlindungan hukum dan langkah-langkah yang lain seperti itu ya Bu? Iya. Baik. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pesan khusus dari Komnas PA Kota Surakarta terhadap anak-anak agar menjauhi barang haram ini, agar anak-anak terlebih di Kota Surakarta ini tidak terlibat atau terjerumus dalam penyalahgunaan atau peredaran narkoba sendiri itu? Iya, jadi untuk pencegahannya bisa anak-anak nanti memperkuat iman, lalu berolahraga atau mengalihkan ke hal-hal yang positif ya. Dan pesan saya sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta kepada anak-anakku di seluruh Indonesia supaya menyayangi badan dan jiwa kalian agar jangan sampai terjerumus ke narkoba, dan kalian pasti punya cita-cita dan masa depan sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Baik, seperti itu. Jadi kepada anak-anak, sayangilah diri kamu sendiri sebagaimana kamu menyayangi yang lainnya, dan banggalah jadi dirimu sendiri, tetap berkegiatan yang positif, mau di sekolah, mau di lingkungan rumah, mau di masyarakat, agar semuanya, teman-teman kita, keluarga kita terhindar dari narkotika. Baik, mungkin kesempatan yang berharga ini kita cukupkan sekian Ibu. Terima kasih kepada Ibu Rosalia Esther dari Ketua Komnas PA sudah menyempatkan waktunya. Waktunya padahal sibuk banget ya Bu, tapi kita berterima kasih sudah menyempatkan bertemu dengan kita dan bisa mewawancara Ibu. Mungkin sekian dari saya, Abdul Syakur Majid dan Ibu Rosalia Esther. Kami undur diri. Terima kasih. Kita bersama dengan Bapak Arga Setia, Arga Aditya, Sarjana Hukum, dan saya sendiri Abdul Syakur Majid. Halo Bapak Arga. Halo, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bapak sendiri di BNN selaku apa Bapak? Saya di BNN Kota Surakarta ini sebagai penyidik ahli muda, penyidik BNN ahli muda.
Saya bergabung dengan BNN Surakarta sejak tahun 2021. Ya, langsung saja lanjut ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama Bapak, dalam Ya. 5 tahun terakhir jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan oleh remaja saat ini apa dan bagaimana para remaja ini mendapatkannya Bapak? Jadi menurut data yang dihimpun dari BNN, jadi BNN mengeluarkan semacam jurnal Indonesian Drug Report namanya IDR tiap tahun. Jadi narkoba yang paling banyak atau paling banyak disalahgunakan itu adalah narkoba jenis sabu atau yang biasa kita sebut metafetamin atau sabu. Nah, dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang itu masih didominasi penyalahgunaan narkotika itu jenis sabu atau metamfetamin itu. Nah, kalau di Surakarta sendiri narkoba yang paling banyak disalahgunakan masih sama, yaitu sabu atau metamfetamin itu. Yang kedua baru ganja. Nah, itu dua jenis narkotika yang sering banget disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana narkotika. Itu cara mendapatnya gimana? Sekarang banyak sekali modus operandi untuk yang digunakan oleh para pelaku kejahatan narkotika. Jadi salah satunya melalui media sosial, karena perkembangan teknologi informasi. Jadi transaksi narkotika itu banyak sekarang melalui media sosial. Nah, aplikasi-aplikasi media sosial yang terdapat dalam fitur pesan atau chat itu biasanya yang paling sering disalahgunakan. Jadi kejahatan narkotika ini kan kejahatan yang terputus, artinya kejahatan yang antara pembeli dan penjual itu tidak saling mengenal dan mereka hanya berkomunikasi melalui handphone atau media sosial gitu. Jadi BNN ini setiap tahunnya mengeluarkan jurnal ya Pak di Indonesia Drug Record, di mana di situ banyak data yang ada dan narkotika yang banyak disalahgunakan adalah narkotika sabu. Baik dari 2019 sampai sekarang adalah sabu, dan cara mendapatkannya kebanyakan melalui transaksi online yang secara terputus. Jadi konsumen atau yang penjual ini tidak mengetahui sebelumnya, tapi hanya melalui media sosial seperti ini. Media sosial. Baik Bapak, Siap. untuk selanjutnya apa sanksi hukum bagi remaja yang kedapatan menggunakan atau mengedarkan narkoba? Apakah ditahan sampai beberapa tahun atau seperti pengguna dewasa atau bagaimana Bapak? Baik, untuk sanksi hukum bagi remaja yang kedapatan menggunakan atau mengedarkan narkotika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Nah, dalam hal ini tentunya pelaku yang berusia dewasa ataupun pelaku yang di bawah umur ini ada perbedaan perlakuan. Akan tetapi perbedaan itu antara lain dalam proses penyidikannya. Jadi kalau misalkan anak itu pada masa penangkapan itu 24 jam harus ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak. Nah, tetapi kalau yang dewasa ini di sel, ditempatkan di ruangan biasa di sel. Itu. Terus kemudian dalam masa penahanan anak ini berbeda dengan orang dewasa. Nah, kalau penahanan 7 hari penyidik melakukan penahanan pertama, kemudian 8 hari masa perpanjangan penahanannya, gitu. Terus kemudian kalau dewasa, bagi dewasa untuk penahanan pertama dilakukan oleh penyidik itu 20 hari, kemudian bisa diperpanjang lagi 40 hari, kemudian ada perpanjangan lagi pengadilan 30 hari, diperpanjang lagi sampai maksimal 30 hari. Sedangkan anak itu 14 hari proses penanganan penyidikan harus segera dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, itu bedanya di situ, di penahanannya pada waktu proses penyidikan. Terus kemudian dalam tingkat penyidikan wajib
Kalau anak masih diupayakan untuk diversi. Kalau ancaman pidananya di bawah penjara di bawah 7 tahun. Itu. Berarti maksimal 7 tahun. Kalau maksimal dalam undang-undang bisa seumur hidup, akan tetapi karena pertimbangan ini yang melakukan anak, hakim bisa memutus akan lebih ringan karena pertimbangan pelakunya anak ini. Gitu. Terus kemudian dalam proses penyidikan pada waktu pemeriksaan, anak yang merupakan pelaku tindak pidana narkotika ini harus wajib didampingi orang bapas, orang tua wali, itu harus wajib didampingi gitu. Baik. Berarti hukum tetap ada ya Pak? Yeah. Tapi berbeda dalam proses penyidikan. Proses penyidikannya, perlakuan proses penyidikannya tentunya berbeda dengan pelaku yang dewasa. Informasi yang menarik sekali ya teman-teman. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, bagaimana BNN menangani kasus remaja atau anak-anak yang menjadi kurir narkoba tanpa disadari, misalnya melalui modus online yang seperti tadi Bapak sampaikan, dan apa upaya BNN untuk memantau? Ya, jadi BNN sendiri telah melakukan, artinya kita memaksimalkan peran intelijen, baik intelijen di lapangan maupun intelijen melalui teknologi informasi. Jadi kita memantau akun-akun yang sering disalahgunakan atau sering menjadi pelaku kejahatan narkotika. Jadi akun-akun media sosial ini terus kita pantau gitu. Berarti sebelumnya mungkin karena sudah ada beberapa pelaku dan di situ dalam proses penyidikan para pelaku ini memakan ada akun-akun ini gitu ya Pak. Betul. Maka dari itu BNN melakukan pemantauan secara intens. Betul. Gitu ya Pak. Okay. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara orang tua mengenali tanda-tanda remaja yang mulai terpengaruh narkoba Bapak? Dan jika ditemukan tanda-tanda itu, apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Nah, para pelaku narkoba atau dalam hal ini pengguna narkotika itu dapat dilihat secara fisik maupun psikis. Jadi orang tua itu bisa mengenali tanda-tanda dari fisiknya. Nah, seperti dia itu kehilangan susah berkonsentrasi, kemudian mudah mengantuk, kemudian kalau fisik kadang ada bekas sayatan, begitu. Kalau betah melek, begitu, itu harus ada kecurigaan orang tua kepada si anak ini. Dan apa yang harus dilakukan oleh sang anak, orang tua ini ketika melihat anaknya mendapati anaknya terindikasi sebagai penyalahguna narkotika, apa yang harus dilakukan? Yakni orang tua bisa lapor ke BNN, dalam hal ini BNN terdekat. Kalau misalkan di wilayah Surakarta ya di BNN Surakarta. Nah, nanti setelah dilaporkan akan kita tidak lanjuti dengan cara kita melakukan penjangkauan. Artinya secara persuasif kita membawa pecandu atau penyalahguna ini untuk kita rehabilitasi atau dipulihkan secara baik secara psikis ataupun secara kesehatannya gitu. Kalau kemarin saya mengulik di beberapa informasi bahwa di Undang-Undang Nomor 35 ya Pak, tahun 2009 pasal 5 yang itu isinya bahwa orang tua yang mengetahui anaknya atau remaja atau penting anaknya di bawah umur terindikasi narkoba supaya segera melapor. Itu benar ya Pak? Betul. Jadi orang tua ataupun saudara ataupun siapapun ya, kalau melihat anaknya, tetangganya ataupun temannya itu terindikasi sebagai penyalahguna, itu segeralah lapor ke BNN. Kemudian kalau memungkinkan si penyalahguna itu dibawa untuk kita lakukan rehabilitasi. Dan kalau kita rehabilitasi artinya tidak kita hukum, malah kita obati, artinya kita pulihkan dari ketergantungan obat-obatan atau narkotika itu sendiri. Mungkin ini ada informasi yang menarik Pak, tadi tentang rehabilitasi, bagaimana ketika orang tua tahu anaknya terindikasi narkoba, maka tadi kan ada langsung direhabilitasi dulu, tidak langsung dihukum gitu ya? Tidak dihukum. Dan itu setelah anak ini atau remaja ini menjalani rehabilitasi,
apakah selanjutnya ini bisa melanjutkan sekolah lagi atau bagaimana Pak? Tentu sangat bisa kalau penyalahguna ini melanjutkan sekolah lagi bisa, karena rehabilitasi dengan artinya dia secara sukarela datang ke klinik rehabilitasi, tentunya akan kita obati dan tidak akan mengganggu aktivitasnya baik pekerja maupun sekolah gitu. Oke, berarti proses rehabilitasi tidak mengganggu dalam proses pembelajaran anak juga. Dan Betul. jika remaja ini sudah bekerja atau tidak sekolah juga tidak mengganggu seperti apa? Betul, tidak akan mengganggu aktivitas. Baik, setelah mungkin melakukan rehabilitasi itu apakah ada langkah-langkah dari BNN terhadap anak atau remaja ini? Nah, langkah-langkah setelah BNN melakukan rehabilitasi, ada program kita pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi itu fungsinya untuk memonitoring apakah penyalahguna ini kembali lagi ke penyalahgunaan ataukah tidak. Nah, kemudian pasca rehabilitasi ini, programnya ini bisa kita memberikan keterampilan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif sehingga penyalahguna ini teralihkan fokusnya. Jadi yang sebelumnya menyalahgunakan narkotika kemudian menjadi seseorang baru yang dalam hal ini pola hidupnya lebih sehat, pola pikirnya lebih sehat begitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Bapak untuk Ya. menutup wawancara pada sore hari ini. Apakah BNN menyediakan layanan konseling atau hotline untuk remaja yang membutuhkan bantuan? Baik, BNN Kota Surakarta memiliki klinik namanya klinik rehabilitasi Mudi Waras. Jadi yang beralamat di Jalan Ki Ageng Mangir nomor 2 Penumping Lawean. Nah, di situ ada klinik rehabilitasi. Monggo silahkan nanti warga kalau misalkan mau merehabilitasi silahkan datang. Kemudian kita juga ada hotline pelayanan di nomor WA 085 950 480 080. Nah, Baik. Mungkin untuk kliniknya di sini atau? kliniknya bergabung menjadi satu dengan kantor Kantor. kita. Gitu. Baik, mungkin nanti kita boleh melihat sedikit Pak untuk kliniknya seperti Boleh. Jadi klinik kami itu ada dokter, ada psikolog juga. Nanti kalau mau ada yang dikonsultasikan, silahkan terkait dengan konsultasi penyalahgunaan narkotika. Baik. Oke, sekian wawancara kami bersama Pak Arga Aditya SH. Terima kasih Bapak Arga atas waktu yang telah diberikan. Semoga dalam wawancara ini bisa memberikan informasi kepada kalian semua, kepada anak-anak remaja sebagai penerus Indonesia agar penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di bawah umur semakin tahun semakin berkurang dan semakin tidak ada. Seperti itu. Sekian dari kami. Saya Abdan Syakul Al-Majid dan Bapak Arga Aditya. Kami pamit undur diri. Oke, untuk sesi kali ini kita bersama dengan Ibu Esti Aryani SHMH selaku dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Yani di Surakarta. Halo, selamat Ibu. Ya, selamat siang. Saya sendiri Abdan Syakul Al-Majid. Abden. Ya, dari semester 2. Sama Mbak siapa? Mbak Mila dan Cindy di belakang kamera. Oke. Ibu, sebelumnya Ibu sudah mengetahui atau belum tentang banyaknya anak-anak di bawah umur yang terjerat dalam narkoba, mungkin sebagai pemakai atau pengedar. Kalau kita melihat di berita online ya, kalau tahu sendiri sih enggak ya, tapi mungkin dari data yang ada di berita online atau mungkin dari data di internet yang memang ada kecenderungan ke arah situ ya. Anda sendiri tahunya dari mana? Baik, kemarin melihat di website dari Polresta Surakarta Ibu, dalam 5 bulan terakhir ini Polresta mengungkap 30 kasus Yang narkoba. melibatkan anak-anak. Nah, yang di dalamnya beberapa kasus itu ada anak di bawah umur. Mungkin langsung ke pertanyaan Iya, saya. silakan. Yang pertama, bagaimana seharusnya kurikulum pendidikan mengkoordinasikan pemahaman hukum tentang bahaya narkoba? Di tingkat sekolah dasar itu kalau anak-anak. Iya, mungkin di tingkat SD SMP. Kalau untuk kurikulum mungkin
saya tidak terlalu memahami bagaimana menyusun kurikulum untuk SD ya, tetapi sebaiknya memang sejak dini, sejak di usia dini, artinya usia sekolah dasar atau mungkin sebelum sekolah dasar, memang sebaiknya sudah diberikan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahaya narkotika. Jadi kalau tadi Mas Abden menyebutnya narkoba ya, sebenarnya kalau di dalam hukum pidana istilah narkoba itu kan ada narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Nah kalau kita undang-undangnya ada narkotika sendiri yang berkaitan dengan obat-obatan itu diatur sendiri dalam undang-undang kesehatan. Nah kalau berkaitan dengan kurikulum memang sebaiknya di awal itu di usia anak sekolah dasar bahkan sebelumnya ya sudah diberikan pemahaman bahwa hal-hal yang berkaitan dengan narkotika itu tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikonsumsi, atau caranya bagaimana ya kalau untuk anak kecil supaya tidak mudah menerima iming-iming. Kalau kita tahu di internet ada berita yang mengatakan bahwa narkotika itu dikamuflase dalam bentuk permen misalnya, atau dalam bentuk makanan-makanan yang disukai anak-anak. Nah ini karena kita nggak mungkin memberikan pemahaman yang detail tentang narkotika ya, jadi perlunya ya supaya anak-anak itu tidak mudah menerima sesuatu dari orang asing yang dia tidak kenal, atau tidak boleh atau sebaiknya malah justru lebih diantisipasi dengan tidak jajan di sekolah atau di lingkungan sekolah, terutama jajanan-jajanan yang membahayakan. Menurut saya itu ya, dan untuk anak SD. Baik, tetap ada penyuluhan dan penegasan terhadap makanan-makanan yang sudah terindikasi ada narkotika atau yang disinyalir ada di SD ya, karena memang sampai sekarang belum ada yang terbukti bahwa itu mengandung narkotika, memang belum terbukti ya, hanya ada sinyalemen bahwa dikemas dalam bentuk permen, dalam makanan-makanan yang seperti itu. Anak seperti itu. Lalu selanjutnya, apa tanggung jawab perguruan tinggi dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan mahasiswa sendiri? Tanggung jawab perguruan tinggi, kita juga kalau fakultas hukum jelas ya, kita punya kurikulum yang di dalamnya mengajarkan tentang bahaya narkotika, peredaran narkotika, aturan hukum tentang narkotika. Itu kalau untuk fakultas hukum memang sudah jelas ya, kalau mahasiswa fakultas hukum tahu bahwa ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan ilegal. Kalau dilakukan ada sanksinya. Nah kalau dia tetap melakukan, berarti yang dia sengaja, dia harus sudah siap menerima konsekuensinya. Itu kalau untuk fakultas hukum ya. Kalau untuk fakultas lain memang sebaiknya memang ada, terutama ketika mahasiswa itu masuk menjadi mahasiswa baru ya, pertama harus ada screening bebas narkotika. Kemudian di dalam proses penerimaan atau orientasi mahasiswa baru, sebaiknya juga ada semacam penyuluhan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa baru itu berkaitan dengan bahaya. Nah kalau saya lihat di beberapa perguruan tinggi, ini termasuk kita juga ya, sudah ada screening bebas narkotika. Jadi ketika mau mendaftar atau mau masuk ketika diterima, kita harus memberikan surat keterangan bahwa kita bebas narkotika. Seperti itu kayaknya ya di awal-awal Anda kuliah. Soalnya anak saya juga itu. Dan juga penyuluhan juga disampaikan pas PKKMB. Pas. Kalau saya paling tepat itu. Iya. Bahkan oleh rektor sendiri, seingat saya. Iya. Memang apa ya? Menurut saya tepat sekali kalau diberikan di awal ketika kita masuk. Nah selanjutnya kalau di mau tetap harus dilanjutkan dalam bentuk pengawasan ya terhadap mahasiswa, yaitu peran dosen, peran TMB, peran teman-teman mahasiswa harus saling care satu sama lain untuk bisa menjaga supaya kampus ini tidak terkontaminasi dengan peredaran narkotika. Baik, kalau bicara tentang hukum sendiri, bagaimana hukum harus merespon maraknya narkoba sintetis dan transaksi online yang mudah diakses remaja? Ini kasusnya seperti yang kemarin artis itu ya, si Ijong itu ya, Ijong yang kena kasus narkotika tapi kandungannya bahan berbahaya yang menimbulkan adiksi atau ketergantungan, tetapi kebetulan yang dipakai Ijong itu belum masuk di undang-undang narkotika, jadi dijeratnya pakai undang-undang kesehatan. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana hukum merespon. Ya, kalau hukum ini boleh dikatakan iya selalu ketinggalan dengan objek yang diatur. Artinya ketika dulu Raffi Ahmad pakai slat yang slat yang digunakan dia belum masuk ke undang-undang narkotika, tapi kemudian setelah kejadian itu maka masuklah ke undang-undang narkotika. Kalau masih ingat di Jogja tembakau gorila itu juga sempat marak digunakan, di undang-undang belum ada, tapi setelah marak kemudian baru dimasukkan di lampiran undang-undang narkotika. Nah, semestinya ya hukum ini bisa diikuti, walaupun dalam kenyataannya hukum itu selalu ketinggalan dengan objek yang diatur itu pasti, karena kecanggihan atau perkembangan kejahatan itu jauh melampaui dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, peran hukum di sini tentu saja
sangat diperlukan untuk mengatur peredaran narkotika, penggunaan narkotika yang tidak semestinya atau yang tidak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sebenarnya narkotika itu kan dibutuhkan juga untuk obat, untuk ilmu pengetahuan, tetapi ketika digunakan di luar peruntukan itu menjadi penyalahgunaan narkotika itu yang tidak boleh, yang menjadi ilegal, ada sanksi. Kalau Anda tahu malah sekarang ada upaya melegalkan ganja untuk obat. Mungkin Anda baca di iya, di internet. Jadi ganja itu diupayakan supaya bisa dipakai untuk obat oleh pribadi, maksudnya tidak harus melalui ya, karena apa? Karena pernah terjadi kasus Jogja atau di mana atau seorang suami yang mengobati istrinya dengan ganja, dan istrinya sakit keras ini, tetapi dengan diberikan ganja itu bertahan, ada kecenderungan itu. Tetapi karena dia menanam sendiri dan di undang-undang tidak boleh menanam, dia ditangkap lah. Begitu si suami masuk penjara, istrinya meninggal. Nah, kemudian ada kasus lain juga yang mengobati anaknya dengan ganja. Nah, ini baru diupayakan, atau saya bukan berarti melegalkan itu ya, selama tidak diatur di dalam undang-undang dibolehkan atau tidak ya berarti tidak boleh. Nah, tetapi ada wacana atau ada pemikiran ke arah itu. Kalau patokan kita, karena kita negara yang dasarnya adalah undang-undang, ya patokannya adalah di undang-undang. Selama di undang-undang itu tidak boleh ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Ibu, untuk pesan atau trik sebagai orang tua sendiri biar anak-anaknya itu tidak terjerat narkotika sejak dini. Upaya supaya anak-anak tidak terjerat, kaitannya dengan hubungan di dalam keluarga ya. Jadi kalau saya juga sebagai seorang orang tua ya, kalau saya selalu mengusahakan anak itu bercerita atau menceritakan apapun ke kita. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua itu harus selalu terbangun. Jadi apapun, sampai sekecil apapun anak saya itu selalu cerita. Jadi tadi di sekolah ada pas sejak kecil seperti bahkan sekarang dia sudah kuliah pun ada kejadian apa di kampus dia cerita. Nah, dan sebagai orang tua tentu saja saya juga seringkali memberikan nasihat yang ini jangan melakukan ini, jangan berteman dengan orang-orang yang terlibat dengan narkotika. Bahkan temannya dia ada yang saya kenal baik juga yang terlibat jadi pengedar narkotika dan di penjara. Tetapi dari situ saya bilang, nah kamu tahu itu konsekuensinya kalau melanggar aturan tentang narkotika. Dia bisa mengerti itu bahwa semua perilaku atau tindakan yang melanggar aturan terutama berkaitan dengan narkotika itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, kalau dari situ saya bisa melihat bahwa yang pertama komunikasi itu perlu, dan pemahaman orang tua terhadap narkotika itu juga perlu, karena kalau kita tidak memungkiri ya, kalau orang tuanya sendiri tidak memahami, tentu dia tidak bisa memberitahu anaknya ya untuk tidak ya bukan berarti orang tuanya harus berpendidikan tinggi, tidak, tetapi paling tidak memahami bahwa ini bahaya, ini diatur oleh negara, tidak boleh. Nah, kalau saya seperti itu, yang pertama komunikasi, membangun hubungan keluarga yang harmonis baik. Baik. Itu saja. Ya, seperti itu untuk sesi kita bersama Bu Esti Aryani, SHSH. Mohon maaf dalam penyampaian dan semuanya kata salah dari saya, dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kita dalam wawancara kali ini. Oh iya, sama-sama.